pacaran nih mas. Ya, pacaran. Pacaran nih menurut aku di era sekarang jauh lebih vulgar. Kalau misal jangan ada mas-masnya kontak fisik, terus dibawa ke tempat-tempat sepi itu jarang ya mas. Dikit-dikit doang. Sekarang kayak udah banyak dan udah jadi standar kalau pacaran harus ada kontak fisik. Kayak katanya tuh love language-nya physical touch. Nah, physical touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita Gemah Gagasan kali ini kita pengen ngobrol yang sedikit mepet-mepet surang. Ini masih bersama saya dan rekan saya Uci Hartono. Hari ini Mas Uci, kita kedatangan yang segar-segar ini. Segar, jauh muda. Kita kebanyakan tamunya kemarin tua-tua. Jadi agak-agak ini kan data yang seger, fresh. Kita juga pengen tahu nih, yang fresh ini sekarang sebenarnya seperti apa kalau di luar yang fresh ini. Betul. Jadi kita memang untuk kali ini pengen bahas sebenarnya pergaulan anak zaman sekarang itu seperti apa? Tanya dulu Bang, siapa nih Mas? Siapa nih? Dari yang mana dulu nih? Dari yang ini kita dapat Ladies first. Ladies first. Oke. Dengan Mbak Hani. Hani. Lengkapnya siapa? Saida Amal Hania. Akun IG-nya atau TikTok atau underscore Hania. A-nya 2. Wah, susah nih. Enggak gampang. Ya? Hani tapi pakai E. Gampang di bawah ini, di bawah. Tapi digembok enggak? Enggak aja. Biasanya kan digembok postingannya 0. Ada postingan. Anak-anak Genzi. Iya. gitu ya. Oke, terus berikutnya ada Mas Soif. Iya. Lengkapnya? Soif Makmun. Ada akun media sosial? Paling TikTok sih. Kalau IG nggak main IG soalnya. TikToknya apa? Mas Ryan. RIAN. Triple N. Ya kemarin makanya cari Mas Soif di IG nggak ketemu. Emang nggak pakai. Jadi emang nggak pakai IG, cuma mungkin kalau mau cari ya di TikTok atau di Facebook sih lebih aktifnya di situ. Tapi kalau IG emang nggak main. Nggak kepo dulu. Iya. Panggilnya Mas atau Om? Iya, Kak. Oke. Jadi sama ini kita ke Mbak Heni dulu ya. Mbak Heni dulu kita mau. Ini yang baru benar-benar fresh graduate ini ya, baru lulusan SMA. 2024. Kemarin ini. Baru banget. Jadi ya bisa lah sedikit cerita-cerita pergaulan anak zaman sekarang yang Mbak Hani tahu dari temennya itu seperti apa sih gitu. Yang jelas kata utamanya tuh sekarang lebih bebas. Ya lebih bebas. Bebas yang sebetulnya mungkin kita cerita zaman dulu ya. Zaman kita waktu SMA ya katakanlah akses kenakalan remaja itu kan sepertinya kayak bisa minuman keras, main motor, kelugalan, Nonton. Nonton apa itu? Zaman dulu SMP itu kan belum ada di HP itu. Kan nyewa rental di situ kita nonton VCD nonton bareng-bareng lah. Nunggu rumah sepi. Nah. Sekarang gimana? Sekarang kan HP sudah ada, udah megang sendiri, kemudian akses internet juga lebih gampang dan tak pikir anak-anak zaman sekarang kalau untuk ngakalin internet positif saking gampangnya gitu. Nah itu seperti apa kalau dari temennya bayar itu? Kalau setahuku ya selain karena bantuan internet juga ya mas, karena yang sangat muda sekarang nih di anak-anak muda nggak tahu di angkatan mas itu ya apa nggak, tapi anggapnya itu FOMO, tau nggak mas? FOMO, jadi fear of missing out. Jadi kayak mungkin kalau positif sih nggak apa-apa ya mas. Tapi kalau negatif kayak tadi nonton itu temennya ngasih tahu, ini aku habis nonton ini nih, aku share link ya, langsung aja gak lebih gampang gitu mas. Ya tinggal share link itu ya. Iya lebih gampang juga. Terus juga aku itu sih kayak nggak suka
mengingat-ingat kalau sekarang nih lebih banyak membiasakan yang normal bukan menormalkan yang biasa. Maksudnya gimana Betul Pak? Gimana? Kayak misal Contoh maaf. kayak misalnya pacaran nih Mas. Ya pacaran. Pacaran nih menurut aku di era sekarang jauh lebih vulgar, lebih bebas daripada angkatan mas-mas sekarang. Dan itu sekarang itu nggak normal ya Mas. Tapi karena udah biasa jadi dinormalin. Gitu. Kayak apa misalkan? Kayak misal mas-mas dulu di pacaran maksimal kayak gimana deh Mas? Ya, kirim surat. Kirim surat. Suratnya dibacain guru di depan kelas. Aduh. Kalau zaman dulu sih memang pacaran udah ada ya. Iya jelas tuh. Kalau ya itu karena dulu yang punya HP juga masih belum merata ya. Jadi ya kan surat-suratan gitu. Tapi sudah ada kata yang mungkin pergi kemana, boncengan kemana gitu. Sepi ya. Atau sepi. Ujungnya juga sama sepi. Dulu sudah ada HP, cuma itu yang pesannya itu tiga. Yang 1, 2, 3 baru. 3 huruf itu 3 gratisan itu. Oh iya. Kalau enggak itu yang ngapain? Mati. Iya. Kan? Karena dalam sampai lebih dari 3 detik. Kalau lebih dari 3 detik, ya kena tahu gitu telepon. Nah, kalau yang sekarang seperti apa? Kalau sekarang kan komunikasi udah mudah Mas. Jadi kalau surat-suratan udah nggak level. Bagi saya itu masih romantis ya Mas. Tapi sekarang udah nggak level. Terus juga chat-chat udah gampang banget. Jadi sekarang tuh kalau misal jangan ada mas-masnya kontak fisik, terus dibawa ke tempat-tempat sepi itu jarang ya Mas. Dikit-dikit doang. Sekarang kayak udah banyak dan udah jadi standar kalau pacaran harus ada kontak fisik. Kayak katanya tuh love language-nya physical touch. Nah, physical touch, iya. Nah, pada sekarang itu harus ada physical touch. Padahal kan nggak harus ya. Dan physical touch-nya nggak tahu ya Mas, sampai batasnya mana. Tapi makanya nih teman-teman yang di sini tuh pengen muda lagi tuh kan. Aduh bahaya. Pengen merasakan love language itu. Oke, kalau yang nakal-nakal yang lebih nakal-nakal lagi dari temannya Hani. Sampai mana mungkin kalau zaman kita dulu mungkin yaitu naik motor mungkin ya ke tempat sepi, apa mungkin nonton bioskop kan gelap itu. Nah, yang sekarang mungkin seperti apa? Karena kan sekarang juga ada era video call gitu ya. Istilahnya apa tuh? Pub ya. Pub ya, pub. Nah, itu gimana kan sekarang kalau Hani lihat? Sekarang ya masih enggak Mas. Nggak enak ngomongnya. Oh ya. Jadi ada kayak ini juga ya, kirim-kirim. Katakanlah anak-anak di rumah, cuman masih bisa kirim-kiriman pesan, mungkin pub gitu ya. Iya jelas dong Mas. Terus kalau yang buat yang nakal-nakal ya kadang minta pubnya yang aneh-aneh. Nah, terus terakhir kali aku baru kemarin buat ada mantan guru dari sekolah sebelah gitu. Ada yang kayak baru-baru akhir ini tuh udah baru kelas 11 tapi aku nggak tahu kabarnya gimana ya Mas, tapi baru kelas 11 tapi sudah harus menjadi ibu gitu. Oh gitu. Itu masih aktif sekolah. 11 berarti Kelas 2 SMA. Iya. Ketahuan umurnya. kelas 2 berarti hamil gitu ya? Iya. Sama gurunya? Nggak tahu itu ya Mas. Aku nggak tanya pasti siapa itunya tapi dikasih tahu. Terus juga masalah judul, aku nggak nyangka ternyata aku dikasih tahu temanku kalau anak SMK tuh juga banyak yang main judul gitu. Di online ya? Iya, aku pikir, masa ada gitu ya? Ternyata anak Nggak lagi SMK sebatas juga. game online ya? Ya udah main judul juga. Jadi Rajin lah katanya. menit awal udah pembahasannya udah bikin hangat. Memang judi online itu memang mungkin berarti semua kalangan ya, tidak hanya yang udah Yang membutuhkan. ya, ternyata yang masih remaja-remaja seperti itu. Kalau Mas Saif melihat pergaulan zaman sekarang seperti apa? Ya bisa dibilang miris sih kalau yang dari beberapa aku temui gitu kan. Jadi karena banyak ini dari yang segi aku temui gitu ya, itu masih usia sekolah yaitu 16, 17 tapi udah pergaulannya yang kayak dibilang Mbak Hani tadi memang udah bebas banget.
bahkan ada yang sampai di masih umur-umur segitu udah berani melakukan hubungan seksual gitu. Karena dari beberapa selain dengan pacar mungkin kalau pacar mungkin itu masih dalam tanda kutip normal itu kan. Ada yang sampai open BO. Hanya demi ya menyalurkan hasratnya itu. Yang itu sebenarnya jadi apa sih namanya agak miris sih. Maksudnya ini nggak semuanya tapi banyak yang saya temui itu seperti itu. Itu di Banjarnegara atau di kota lain? Di Banjarnegara. Di Banjarnegara, iya. Dan karena aku ada beberapa akun emang hanya untuk melihat itu loh, dalam artian melihat ini untuk remaja di Banjar itu seperti apa sih? Ternyata ya emang agak semiris itu gitu loh. Bahkan ngapunten ada masih dia umur SMP tapi sudah seksualnya itu bisa dibilang menyimpang. LGBT. Iya. Ini ngapunten aja ada yang masih kelas 3 SMP tapi sudah menjadi LGBT seperti itu dan sudah sangat-sangat berani. Dalam artian berani itu sangat-sangat terbuka. Di media sosial itu sudah sangat-sangat terbuka. Itu yang agak miris sih gitu loh. Jadi setahuku tuh yang seperti itu terjadi tapi masih jauh. Masih di kota-kota besar ya. Ternyata sudah sampai di Banjar. Sebenarnya kalau yang nggak tahu emang iya. Jadi kayak mungkin masa sih di Banjar ada gitu. Tapi ya faktanya di lapangan memang seperti itu gitu loh. Cuma kan tidak semua orang itu tahu karena secara fisik mungkin kalau kita hanya melihat fisik, kalau mungkin banci wari itu kan kelihatan gitu kan. Pasti berdandan. Tapi kalau untuk LGBT kan nggak semuanya seperti itu. Secara fisik normal ya. Normal, laki-laki pada umumnya. Hanya saja ada secara seksualnya itu agak berbeda. Jadi Mas Ayu sendiri bisa melihat mungkin sekilas ada perbedaan apa memang benar-benar sama? Apanya? Kalau yang mungkin orang-orang yang punya penyimpangan LGBT itu secara fisik kan sama, orang yang awam nih. Tapi kalau pemerhati mungkin sudah pernah merhatiin, ada nggak perbedaannya? Mungkin apakah lebih kotor mungkin atau mungkin untuk yang perempuan lebih apa gitu? Sebenarnya bisa sih, nggak semua tapi rata-rata itu ya. Dia lebih memperhatikan fashion. Jadi lebih kayak ya oke lah fashion itu untuk kebutuhan semua orang. Ya, tapi biasanya orang-orang seperti itu lebih sangat-sangat memperhatikan kayak perawatan. Cuma perawatan bisa siapa aja gitu kan. Tapi biasanya seperti itu terusan badannya juga ya kayak Mas bilang tadi sebenarnya lebih dibentuk kayak itu untuk menarik gitu. Rambut one pack aman. Tapi ada beberapa yang suka one pack juga, bahkan suka bapak-bapak juga gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus yang six pack, harus yang berotot, atau yang suka bapak-bapak juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung selera. Tapi itu rata-rata yang cowok ke cowok ya Mas, yang perempuan. Ada, cuma di Banjar itu nggak yang sebanyak itu. Dan kalau untuk cewek dengan cewek dari beberapa aku udah pernah ketemu juga, dia tampilannya memang sudah sangat cowok banget sih. Yang jadi posisinya jadi cowoknya gitu loh. Yang jadi ceweknya ya tetap sama ya. Cewek. Cuman jumlahnya itu ketika itu lebih banyak yang cowok itu. Cowok ke cowok. Iya. Kalau cowok ke cowok itu lebih banyak cewek mungkin di luar kota mungkin orang sini orang Banjar cuma mungkin lebih banyak di luar kota. Pasangannya di luar kota. Iya. Dan seperti itu. Ini saingannya lebih berat. jadi orang sekarang itu saingannya tuh nggak cuma lawan jenisnya gitu. Bahkan nggak cuma lawan jenis, nggak cuma sesama jenis tapi juga siapa juga jadi saingan gitu loh. Nah, ini aku jadi penasaran nih sama ke Hani ya. Mendengar ternyata di Banjarnegara tercinta ini, kota pensiunan yang adem ayem ini ternyata pergaulannya sudah seperti itu. Ada LGBT, ada free sex, ada open BO tadi juga ya. Terus kamu dengar itu nggak sih di kehidupan pertemanan kamu? Terus barangkali kalau mau cerita nih hal paling nakal apa nih yang benar? Bukan haninya loh ya, temannya teman. Cerita yang pernah didengar. Kalau yang LGBT, aku awalnya ngerasa nggak mungkin ya di sekitarku ada. Tapi ternyata setelah keberatan lagi,
Oh, ada. Kalau dari dampak dari itu dengan anak-anak muda itu paham nggak sih? Maksudnya dampak dari pergaulan yang bebas itu. Dibilang paham pasti paham ya mas. Tapi pahamnya tuh kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak benar-benar dihayati. Nggak benar-benar, hah? Kalau ngelakuin ini, aku bakal dapat ini nggak ya? Enggak, kayak ya udah, yang penting aku dapat fun gitu loh. Gitu. Nggak mikirin jangka panjang gitu anggapannya. Disclaimer dulu ya. Kalau ini kan baru kemarin ya, baru lulus ya, baru berarti benar-benar anak anak muda banget nih sama sekarang. Maksudnya benar-benar baru lulus kemarin yang benar-benar tahu pergaulan yang Gen Z. anak-anak ini, Gen Z ini. Update kan. Iya, update kita kan hanya dengar-dengar dan tahu-tahu mungkin baca-baca di internet itu ya. Jadi kita pengen tahu nanti langsung seperti apa nanti penerapannya. Kalau Mas Aif sendiri untuk apa ya aktivitas sehariannya apa sebagai apa? Saya bekerja sih. Untuk sehariannya bekerja di salah satu yayasan yang ya bekerja di bidang dampak dari free sex itu. Karena free sex itu pasti ada dampaknya, apapun itu, entah itu hamilnya kah, entah itu penyakitnya itu. Karena penyakit sekarang pun juga serem-serem itu loh. Bisa dibilang itu serem, tapi nggak yang seserem itu. Jadi memang artinya hanya waktu yang sekian pendek itu akhirnya dampaknya Melebar. Iya. Mungkin sepanjang umur hidup mungkin ya katakanlah akhirnya hamil kemudian kan menikah ya akhirnya bisa melanjutkan kuliah sekolah mungkin ya. Jadi akhirnya kan karena punya anak mungkin kan sibuk akhirnya kan dampaknya itu panjang ya. Ya itu sih memang dampaknya memang luar biasa dari beberapa bahkan aku dulu bukan dulu sih baru tahun-tahun kemarin itu pernah dapat satu bisa dibilang klien lah dampingan itu dia masih usia sekolah kelas 2 SMA. Iya. Jadi itu ya aku wah berarti ini sudah sebebas itu sedangkan untuk karena dia dari bidang yang mungkin bisa dibilang kesehatan dari kesehatannya berarti dia melakukan itu sudah sangat lama. Karena penyakit itu menular itu butuh proses dan butuh waktu yang lumayan lama, bisa setahun bisa 2 tahun. Ya, apa HIV atau bisa HIV, IMS juga bisa. Karena IMS atau sipilis itu juga nggak yang hari ini melakukan besok itu langsung kelihatan enggak. Sipilis pun juga dia butuh proses yang lama itu sampai dia timbul gejala yang mungkin bisa kita curigai sebagai sipilis. Oh, nggak langsung berarti? Nggak langsung. Lama itu berapa? Tergantung dari masing-masing orang sih, tergantung dari imun tubuh seseorang. Kecuali IMS, kalau IMS biasanya yang kayak kencing nanah itu bisa 1 hari sudah langsung kelihatan. Biasanya kerasa gatal, ya seperti itu. Kalau yang tapi kalau sipilis dia butuh waktu yang nggak selama HIV, tapi emang butuh waktu. Artinya ketika katakanlah ini belum timbul itu, dampaknya belum kelihatan. Ketika dia masih melakukan seks bisa menular apa masih aman? Bisa. Meskipun belum timbul ininya gejalanya. Iya, karena kan sebenarnya sampai dia timbul gejala berarti kan kondisi tubuhnya sudah parah itu. Tapi kan sudah masuk gitu ya. Udah masuk. Dan itu masih bisa menularkan ke orang lain. Itu yang dampak dari free sex-nya. Jadi mungkin kita tidak bisa menyalahkan si orangnya atau si anaknya. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang tuanya, tapi kita hanya bisa memberikan edukasi. Emang lebih ke poinnya ke anaknya, tapi kita juga perlu bantuan dari orang tuanya. Makanya dari orang tua itu harusnya dari sejak kecil, jadi bilang sejak kecil harus diedukasi. Cuma kan orang tua zaman sekarang, zaman dulu lah itu mengedukasi seperti itu tuh bilangnya katanya saru lah, tabu ya. Tabu lah itu yang yang dianggap tabu itu yang justru malah anak akhirnya mencari tahu di luar. Yang ketika mereka cari tahu informasinya salah, ya mereka itu nggak ini, jadi kurang edukasinya pun. Oke, kalau yayasan yang dimaksud tadi, kalau boleh spill, yayasan apa terus bergeraknya lebih spesifik ke apa? Yayasan Sehat Peduli Kasih dan itu bergerak di bidang untuk HIV/AIDS di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya, jadi seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah dan berkantor di Semarang. Iya, kantornya di Semarang. Kalau di Jawa Tengah, Banjarnegara seperti apa? Mungkin apakah memang masih oke nih Banjarnegara masih jauh lah, masih mending lah daripada yang lain, atau malah justru sebaliknya kalau tingkat Jawa Tengah?
Untuk kasus, Iya. kalau untuk kasus, karena Banjarnegara juga nggak yang kota besar itu, bisa dibilang sih sangat lumayan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten lain mungkin masih jauh gitu kan. Tapi untuk skala Banjarnegara itu sudah sangat luar biasa. Bahkan dari dinas kesehatan pun ketika mendapat report bulanan itu pasti selalu masa sih sebanyak ini gitu loh. Karena ya emang ternyata Banjarnegara itu banyak itu. Cuma kan mungkin mereka udah kenal dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kan baru ketahuan mungkin di tahun sekarang karena ya mungkin itu udah ngedrop, kondisinya udah buruk. Ini baru ketahuan. Padahal selama dari dia mulai kena terus akhirnya ketahuan dan dilaporkan dapat pendampingan atau penanganan sudah berapa? Ya, udah berapa orang yang istilahnya main dengan dia? Boleh nggak sih spill berapa jumlahnya? Kalau jumlah terakhir yang ini sekitar 240-an. Ya, pada kota Banjarnegara. Dan itu yang pengobatan loh ya. Kalau yang nggak pengobatan itu lebih bisa lebih dari 200. Sebenarnya itu ya. Kalau tahun kemarin catatan dari Kemenkes, karena Kemenkes saya juga dapat dari Dinkes dapat dari Kemenkes itu untuk Banjarnegara total kasus itu 600. Itu baik yang ditemukan di Banjarnegara ataupun orang yang di luar tapi berKTP Banjarnegara. Itu sebagian besar cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan? Balance sih, cewek cowok. Artinya ketika si salah satu kena, kemungkinan pasangan di rumah juga bisa kena. Iya. Dan yang kadang yang miris gitu ya, yang ngapunten karena suami istri, suaminya itu kerjanya bukan memandang satu pekerjaan ya, tapi mohon maaf dia supir kan berarti dia kebanyakan di luar, otomatis dia butuh kayak pelampiasan hasrat itu butuh, apalagi supir ya kita tahu kehidupan supir itu seperti apalah itu, kadang mampir dan situ kadang dia udah bawa penyakit, pulang ke rumah berhubungan dengan istri yang istilahnya istri cuma masak, ngurus rumah, ngurus anak, nggak ngapa-ngapain, bisa kena dampaknya ketika istri hamil, kenalah juga si anaknya ketika telat pengobatan. Jadi dampaknya emang ya itu tadi sih fenomena gunung es, jadi dia kelihatannya nggak ada tapi ada. Ya itu ya, malah itu artinya ketika si istrinya yang nggak tahu apa-apa jadi ikut kena, apalagi anaknya itu bisa kena, jadi bisa langsung anaknya turun bisa kena ya? Bisa kena karena beberapa ada berarti di Banjar itu yang anak-anak dan yang dari dia lahir itu ada sekitar 8 anak sih. Emang nggak terlalu banyak, tapi itu ya itu tadi. Dan anak yang nggak tahu apa-apa dia harus ikut kena dampaknya. Kan kasihan harus minum obat. Jadi itu kalau dari lahir perawatannya gimana, Mas? Kalau yang ibunya udah ketahuan sejak hamil, kita ada profilaksis. Jadi untuk anak itu bisa kita profilaksis, bisa kita cegah sebenarnya. Kita cegah untuk anak itu tidak tertular itu bisa. Jadi namanya profilaksis itu pemberian obat selama 18 bulan. Dari bayi lahir sampai 18 bulan itu harus minum obat terus dan tidak boleh di-ASI. Itu tidak boleh diberikan ASI sekalipun itu hanya sekali itu nggak boleh. Kalaupun mau diberikan sebenarnya boleh, tapi dengan catatan orang tuanya itu harus kondisi tubuhnya bagus, viral load-nya atau virusnya itu sudah tidak terdeteksi. Itu bisa untuk kita berikan ASI, tapi tidak boleh dicampur dengan sufor. Jadi jangan sesekali saja mencampur. Harus ASI ya ASI terus. Bahkan katanya ASI 6 bulan pertama sangat berpengaruh. Sedangkan orang tua kan kadang ada namanya makanan tambahan itu. Sebenarnya itu nggak boleh, kalau mau di ASI ya udah ASI nggak boleh ada makanan tambahan. Jadi kan memang agak repot. Bisa nggak terkena ya bayinya? Bisa, itu ada profilaksisnya, ada pencegahannya. Kalau emang ketahuannya ketika dari hamil. Tapi ketika ketahuannya anaknya sudah umur setahun, itu kita patut curigai juga, anaknya kita cek juga. Gitu loh. Karena ada beberapa yang ketahuannya tuh anaknya itu udah umur setahun. Kalau yang lahir dari ibu positif sih, untuk sekarang udah nggak ada yang anaknya kena sih, karena itu tadi kita profilaksis, untuk kelahirannya pun juga sesar gitu. Kalau dari 200 sekian itu, sebagian besar latar belakangnya apa? Kalau dilihat dari latar belakang pekerjaan sih, kebanyakan ya perantauan sih. Perantauan dan itu usianya masih muda-muda. Masih usia produktif lah, itu hanya di bawah 30. Jadi masih ya bisa semuanya kena sih, siapa saja bisa kena, tidak memandang umur. Pendampingannya seperti apa? Kita ada pendampingan psikososial, jadi kita
karena hal seperti itu ini lebih ke pendampingan yang udah lama gitu ya. Itu lebih ke psikososial, kayak kita akan mengingatkan minum obat atau mungkin mengingatkan untuk waktunya cek laborat segala macam. Karena kita minum obat itu harus bukan hanya sekedar minum obat tok, tapi kita harus pantau juga apakah pengobatannya berhasil atau tidak. Karena pengobatan itu juga perlu evaluasi setiap tahunnya. Ketika pengobatannya gagal ya maka kita harus switch ke obat yang lain. Jadi obatnya macam-macam ya Mas? Macam-macam dan di Banjarnegara itu ada beberapa jenis. Ada ya lumayan banyak untuk anak-anak sendiri, untuk dewasa juga ada 2 atau 3 jenis. Terus yang untuk lini 2-nya juga ada. Jadi memang obatnya nggak cuma satu. Mungkin kalau obat diabetes mungkin hanya satu, tapi untuk itu enggak. Ada banyak obat. Gimana Tuhan mendengar fenomena ini kan belum tahu juga ya. Iya, sebanyak itu. Jumlahnya segitu. Juga mungkin berpengaruh itu juga. Dampaknya juga ternyata bukan hanya HIV ya, ada beberapa penyakit ya. Iya. Jadi ketika pergaulannya itu sangat bebas, itu kan potensi sangat besar ya. Melihat seperti itu gimana? Nakutin banget sih Mas, terutama bagi kita yang anak-anak muda itu kan pasti kayak masih jaga image banget ya. Jadi kalaupun udah ngerasa ada yang nggak baik atau ngerasa nggak sehat gitu pasti juga, aduh Mas aku periksa nanti dapat kabar buruk, aku ngasih tahu keluargaku gimana. Jadi betul tuh, bagaimana mungkin reaksi orang tua, mungkin juga reaksi masyarakat, kan juga takut ya, akhirnya mungkin dipendam sendiri atau mungkin seperti apa nih Mas? Akhirnya malah nggak dapat pengobatan. Akhirnya malah mungkin depresi, ya udah aku udah selesai mungkin. Nah ini seperti apa kaitannya dengan reaksi respon masyarakat, stigma negatif ya? Itu seperti apa kalau dari pengalaman dari Mas? Kalau dari pengalaman yang pernah saya dapatkan sih emang ya respon negatif itu pasti ada, apalagi di tahun-tahun. Tapi kalau tahun-tahun sekarang sih saya rasa sudah enggak yang sebegitu denialnya masyarakat itu kan, karena edukasi seperti itu udah banyak yang masuk. Cuma ya untuk menghindari hal seperti itu berarti maka mereka itu jangan melakukan free sex. Teman-teman itu pertama dari situ gitu kan. Kalau mereka tidak mau karena istilahnya diskriminasi segala macam, ya udah jangan melakukan seperti itu. Kalau belum sah itu. Ya seperti itu. Tapi ketika emang sudah terlanjur dan amit-amitnya kok sampai kena gitu kan, maka yang terpenting adalah dikuatkan di dirinya sendiri. Karena gimana pun yang bisa membantu dia untuk bangkit segala macam itu diri dia sendiri. Lingkungan itu hanya sedikit, bisa dibilang 5% membantu. Lebihnya diri sendiri. Karena aku ada satu atau 2 orang itu dari lingkungannya bagus, pasangannya juga bagus, mensupport banget, tapi dia tidak bisa menerima diri dia sendiri. Akhirnya ya itu tidak bisa kita selamatkan karena selalu drop terus gitu. Minum obat pun jadi obatnya itu nggak ngaruh sama sekali, sampai kita rujuk ke luar kota pun akhirnya itu nggak bisa kita selamatkan. Jadi yang penting itu dikuatkan di diri kita sendiri. Dan biasanya kalau orang-orang baru itu biasanya kita ada namanya KDS. KDS itu kelompok dukungan sebaya, itu yang isinya itu orang-orang dengan HIV positif di Banjarnegara. Itu kita bisa sharing-sharing di situ, mungkin bisa berbagi pengalaman segala macam. Ketika emang kok dia mau open status ke keluarga misalkan, berarti dia juga harus, kalau memang mau bilang sendiri, dia harus paham apa itu HIV-nya. Dia harus paham itu dulu dan harus benar-benar yang mentalnya kuat sih. Tapi kalau dia nggak bisa, ya silakan bawa ke ahlinya, bisa bawa ke rumah sakit, ketemu dokter, konsul dengan dokter, dan dokter yang menyampaikan. Seperti itu. Oke kan, soalnya kan dari posisi sehat gitu ya, ada hasil cek darah atau cek apa itu namanya, terus tahu-tahu diagnosa positif HIV kan pasti down pasti. Dan itu kita nggak melihat emang itu sangat-sangat bisa, mentalnya itu benar-benar down banget itu loh. Karena apalagi biasanya yang orang-orang melakukan itu berarti kan dia yang nggak paham apa itu HIV. Ketika dia tahu, berarti yang dia tahu itu HIV itu ya yang semenyeramkan itu, otomatis ya Allah, berarti umurnya juga nggak panjang segala macam. Itu yang akhirnya bikin dia down sebenarnya seperti itu. Tapi ketika emang dia paham itu HIV seperti apa, mungkin tetap dia bakalan shock lah istilahnya, tapi nggak yang sampai down banget sih, karena dia bisa survive lagi, bisa bangkit lagi. Iya. Obrolan. Terkesima kaget Mas. Kaget ternyata
gitu dampaknya seperti itu. Kemudian juga yang sudah kena juga sekian banyak ya. Itu pun belum ada yang belum terdata mungkin ya Mas ya? Iya, itu belum semua. Belum semua karena ya itu tadi. Emang itu dari yang datang udah masuk ke KDS, misalnya yang udah KDS dampingi namanya seperti itu. Kalau yang belum kan kita nggak menuntut semua orang itu harus open ke KDS, harus KDS harus tahu itu enggak. Karena balik lagi itu semua privasi sih. Itu privasi mereka kalau nggak mau open ya silakan. Nah mungkin ini barangkali ada orang yang mau didampingi misalnya atau masih malu katakanlah, tapi sebenarnya ada keinginan tuh menghubungi siapa atau kemana Mas? Bisa menghubungi saya, bisa lewat WA juga bisa, atau mungkin bisa ketemu langsung juga bisa sebenarnya. Kemana biasanya apa? Nah kalau nggak bisa hubungi WA di nomor aku. Nanti kita tulis di bawah. Nanti bisa ditulis saja di bawah. Nanti teman-teman bisa catat langsung. Kalau emang mau konsultasi seputar mungkin HIV segala macam, ketika emang saya bisa menjawab nanti saya jawab. Dan jika perlu cek, kalau dia merasa kayaknya aku beresiko nih gitu, atau pengen kesehatanku seperti apa sih, yaitu bukan hanya cek HIV tapi juga cek sifilis ataupun hepatitis, itu silakan bisa menghubungi WA, nanti bisa saya dampingi sampai ke puskesmas untuk ceknya. Dan ini mungkin bisa rahasia. Kita menjamin kerahasiaan dan biasanya karena kita lebih akrabnya puskesmas itu nggak semua puskesmas bisa. Jadi tetap sebenarnya itu privasi itu semua itu harusnya privasi, tapi kan ada beberapa yang tanya kepo itu kenapa sih segala macam. Nah, itu sebenarnya kita larinya lebih ke Banjarnegara 1 yang di Karangtengah sini, itu jamnya sebenarnya di jam selesai pelayanan. Jadi kan benar-benar yang istilahnya tinggal petugas lab gitu sama paling beberapa orang. Jadi nggak yang terlalu kepo gitu. Dan itu privasi pasti tercek. Dan itu kepo tuh. Nah, perilaku beresiko apa nih yang bisa beresiko tertular? Ya itu tadi mungkin free sex ya, karena free sex itu namanya seperti itu ya, perilakunya ya itu tadi seksual, jadi berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, entah itu baik itu melalui ya mohon maaf vagina ataupun anal, itu juga beresiko. Itu juga remaja-remaja penggunaan jarum suntik tato itu juga bisa menularkan tato atau narkoba. Paling itu sih hanya itu. Kalau selain itu kayak kalau itu kan ada donor darah, sekarang donor darah ada screeningnya, jadi itu tidak pasti ketika ada virusnya yaitu hepatitis atau apa langsung dibuang. Tapi kalau hanya sekedar mungkin makan bareng atau mungkin pelukan, berenang bareng, atau mungkin ciuman lah ya, itu bisa menular nggak sih kalau itu? Enggak. Itu enggak. Untuk HIV enggak bisa menular dengan cara seperti itu. Karena HIV itu menular tuh prinsipnya juga lumayan banyak. Sebenarnya prinsip penularan atau syarat penularan HIV itu lumayan banyak. Jadi sebenarnya nggak semudah. Apalagi ketika dia orang udah pengobatan. Itu ketika udah pengobatan paling nggak 6 bulan setahun lah, itu udah sekalipun berhubungan badan tanpa kondom itu tidak menularkan. Ada direm mungkin ya virusnya itu. Iya, misalnya sudah yang di darah udah kita bunuh, tinggal di kayak di tulang-tulang di otak itu kan kita kan obatan nggak bisa masuk ke situ, tapi dia nggak bisa keluar. Karena udah ada obat itu, makanya obat itu harus diminum setiap hari, biar virus itu tetap kita kurung gitu loh. Aku jadi penasaran nih, Mas Ari umur berapa sekarang? Mau 30. Mau 30. Begitu intens, begitu aktif pendampingan di masalah HIV, penyakit menular seksual. Awal-awalnya gimana bisa gabung di yayasan itu? Jadi sebenarnya dari pengalaman aku pribadi sih ya dulu. Awalnya itu karena kasus aku sendiri. Gitu. Jadi aku seorang HIV positif dari tahun 2018 gitu kan. Dan di tahun 2019 saya pulang ke Banjar. Jadi dulu tuh saya ketahuan positif itu di Surabaya. Surabaya lagi makanya. Mas tolong pinky untuk biar itu. Ini beneran serius. Itu di 2018. Saya positif di akhir tahun dan mulai pengobatan di bulan Maret 2019. Ini direkam loh. Ya enggak apa-apa. Mas istilahnya saya tidak pernah menutupi status saya gitu. Dalam artian
barangkali ada pembelajaran yang bisa mereka ambil. Oh, ternyata orang HIV sehat kok, buktinya masih aja sehat kok. Nggak yang seperti orang-orang bilang katanya sakit-sakitan lah, ini itu segala macam. Tapi sempat down nggak dulu? Down pernah, depresi pernah. Awal mulai itu Mau bunuh diri malahan waktu itu. Hampir bunuh diri? Iya, di Surabaya itu dulu. Karena dulu sebenarnya saya udah curiga gitu kan. Cuma kan dulu edukasi tentang HIV itu masih sangat-sangat minim. Di tahun 2018 itu masih sangat minim edukasi tentang HIV, dan dari situ juga aku nggak mungkin aku kena HIV. Dan padahal ya di tahun 2017 atau 2016 saya pernah berhubungan badan dengan pasanganku yang dia itu HIV positif juga. Dan pasanganku udah bilang, kenapa kamu nggak pakai pengaman itu kan? Aku bilang enggak lah, nggak bakal kena. Ya dari itu hal yang menyepelekan itu yang akhirnya bukan jadi penyesalan sih, tapi lebih ke sekarang aku jadi seperti ini. Jadi dulu kalau dibilang depresi sangat-sangat depresi gitu kan. Di tahun 2018 itu hampir mau bunuh diri. Ketika pulang ke sini ke Banjar pun juga yang akhirnya jadi ada diskriminasi di lingkungan karena lingkungan tahu kan. Tapi dari situ jadi istilahnya kayak apa ya, bisa dibilang penyemangat. Ketika orang menyepelekan, ini nanti hidupnya bakal menyusahkan, bakal nanti sakit-sakitan, bakal nanti meninggal lebih cepat. Cuma jadi, enggak, aku harus membuktikan bahwa omongan mereka itu salah. Ya. Nah, dari situ akhirnya saya pengen tahu, dulu kan pengobatan awal di Banyumas. Masa ya orang Banjar pengobatan di Banyumas itu yang jaraknya lumayan jauh, akhirnya pindah ke Banjar ke RSUD. Dari situ tuh melihat teman-teman kok ini kok nggak ada yang memperhatikan gitu loh. Dari situ timbul namanya apa kita tampung aja ya teman-teman itu loh. Jadi kayak sebuah komunitas itu loh. Komunitas yang tanya bisa saling mensupport satu sama lain. Kan seperti itu. Dan kita bentuk KDS yang dimana di tahun 2019 itu saya belum bekerja di yayasan. Jadi saya bekerja di yayasan itu di tahun 2020. Jadi di 2019 itu benar-benar yang aku pengen ini teman-teman itu dapat wadah. Istilahnya ada wadah untuk mereka mungkin sharing lah atau mungkin berbagi pengalaman apapun itu gitu. Saya pengen dapat wadah itu dan teman-teman lebih diperhatikan lagi. Dari situ hanya kita kumpulkan, terus kita pendekatan juga ke kesehatan untuk ayolah ini teman-teman di Banjar kita istilahnya kita rumat lah itu loh, biar mereka tuh mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Memang gitu, memang harus saling support lah ya. Iya. Support saling. Mungkin karena yang kayak tadi awal tahu masih down, iya. Perlu teman-teman yang seperti itu memberikan semangat lagi, semangat hidup, semangat yang lain ya. Ya, tujuan kita membentuk KDS memang seperti itu sih, tujuan awalnya gitu kan. Tujuannya pengennya tuh teman-teman ketika ya oke lah mungkin down itu pasti ada di mana titik dia itu pasti akan merasa kok bisa sih aku seperti ini gitu, pasti ada. Tapi kita jangan misalnya membiarkan teman-teman itu terus-terusan seperti itu. Kita kasihlah support dan istilahnya dia tuh punya semangat lagi biar istilahnya bisa tetap sehat kayak kita gitu loh, gimana caranya seperti itu. Dan juga selain memberikan support juga memberikan warning ke teman-teman yang itu yang jangan melakukan riset, antisipasi itu, jangan sampai nanti hanya sekian lamanya jadi menyesalnya jangka panjang. Jadi sebenarnya untuk kayak free sex itu sebenarnya udah fenomena yang sangat bisa dibilang umum gitu. Di kalangan remaja sekarang itu umum gitu kan. Hal-hal seperti itu udah sangat-sangat umum banget itu loh. Bisa dibilang hampir semua orang itu pasti pernah melakukan itu. Cuma kan kita ada pencegahan gitu kan. Itu tadi dengan penggunaan kondom. Tapi aman itu Mas. Kalau misalnya pakai kondom jaminan aman atau masih bisa ketika ada meleset atau gimana? Untuk sampai saat ini kondom yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV. Selain untuk mencegah kehamilan juga pencegahan untuk HIV. Walaupun ada namanya sekarang PrEP itu obat yang diminum selama 3 bulan untuk orang yang masih negatif. Itu bisa minum PrEP itu untuk pencegahan HIV juga, tapi itu kurang efektif. Sebenarnya masih tetap yang paling efektif itu ya kondom. Cuma kan banyak yang nggak suka ataupun salah pemakaiannya. Salah pemakaian. Jadi pakai kondom nggak asal dipakai udah selesai nggak? Pasang di jempol kaki ya. Tapi itu. Jadi kasihnya tuh pasang di jempol tangan. Tahu-tahu malam udah mau
aman dikira. Karena lihat tutorialnya di YouTube di jempol tangan. Tapi seperti itu sih, memang yang nggak asal pakai sebenarnya sih. Ada step-stepnya, cuma kadang orang tuh ya nggak mempedulikan itu semua. Jadi yang penting ya udah pakai. Tapi ini bukan berarti pelaku free sex terus jadi rasa aman ya. Yang lebih aman tidak melakukan. Ya tidak melakukan. Cuma itu kan balik lagi kebutuhan. Kita tidak bisa mencegah, itu kebutuhan biologis aja. Kita nggak bisa, kita tidak bisa mencegah ramadan. Yaitu kamu butuh, bahkan saya sendiri pun sebenarnya butuh. Gitu. Cuma kan bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan kita itu. Kan ada banyak cara pastikan gitu. Dan seperti itu. Dan jika emang dia kebutuhan seperti itu, berarti dia harus komitmen menggunakan pengaman tersebut. Selain mencegah untuk kehamilannya juga, itu juga bisa mencegah untuk penularan penyakit kayak hepatitis, IMS, sifilis, bahkan HIV. Nah, Mas Soeb, kalau misalkan pengen ada setelah nonton itu pengen aku cek lah gitu, terus konsultasi tapi pengen sendiri aja, bisa langsung ke Banjarnegara 1 itu tadi ya? Bisa, kalau enggak nanti bisa hubungi saya, nanti biar saya kontak puskesmas dan nanti kira-kira waktunya jam berapa sih? Itu kayak biaya itu? Kalau di Banjarnegara 1 free. Iya. Free, tapi kalau memang ceknya mungkin ada beberapa puskesmas ya masih ada bertarif, karena gimana pun regulasi dari pemerintah kan puskesmas bertarif 10.000 untuk pendaftarannya 10.000. Cuma di Banjarnegara 1 itu dia memberikan istilahnya kayak pelayanan ya udah monggo kalau mau cek silahkan gitu. Dan itu tidak bayar sama sekali. Bahkan yang dari luar Banjarnegara pun bisa. Karena ada beberapa yang dari Purbalingga ceknya malah ke sini. Itu juga ada. Nah, mungkin ini teman-teman yang di sana yang kata-kata mau kerasa atau mungkin curiga dia kena misalnya, ada tanda-tanda khusus nggak sih Mas? Misalnya apakah mungkin flu berkepanjangan atau mungkin pusing atau apa, nggak ada nggak? Sebenarnya kalau untuk tanda-tanda ciri-cirinya tuh ada tapi ketika emang kondisinya udah buruk. Oh gitu malah. Iya, jadi ketika emang dia masih mungkin 6 bulan pertama 1 tahun mungkin dia masih ngerasa sehat. Masih fine-fine aja. Fine-fine aja. Karena masa inkubasi virus HIV dalam tubuh itu bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa bahkan lebih dari 1 tahun. Ada yang 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan, baru muncul. Jadi mestinya kalau setiap orang yang pernah melakukan PCR itu sebaiknya cek ya. Cek itu 3 bulan sekali. Cek ya. Artinya kan bisa saja masih sehat ini, tapi sudah masuk. Gitu. Iya. Sebelum nanti lebih parah gitu ya. Kalau udah tanpa sadar menularkan ke yang lain. Oh iya, tanpa sadar menularkan yang lain. Itu yang kadang MLM kan ya. itu berjejaring gitu ya. Tinggal dapat kapal pesiar apa enggak? Liburan ke Paris nanti. Udah umum. Tapi aku pernah beneran dengar ada orang yang emang sengaja nyebarin itu Mas. Ya itu oknum sebenarnya sih. Itu tujuannya apa Mas? Itu hoax apa beneran kayak? Iya. Tapi saya belum pernah menemukan sih, cuma ada beberapa kabar yang seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman yang saya ini sih enggak sih. Bahkan justru kadang mereka tuh takut untuk melakukan lagi. Jadi ada istilahnya ada dampak positifnya, jadi mereka tidak melakukan. Seperti itu, walaupun tetap ada yang melakukan, tapi setidaknya melakukan itu dengan cara yang aman gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang sengaja menyebarkan itu nggak tahu sih, karena aku juga nggak pernah dapat lihat kasusnya seperti apa, cuma kabar-kabar dok, entah itu benar atau hoax kan kita nggak tahu gitu loh. Ada isu katanya ditaruh jarum di bioskop apa ya? Pernah dengar? Iya. Penonton dilihat dulu senter dulu gitu. Dulu pernah ada isu itu. Ya, enggak sih, mana jarum pun juga berarti kan dia ya memang virus HIV di jarum itu memang bertahan lama gitu kan. Tapi kan nggak yang selama sehari full, itu enggak, hanya beberapa jam. Kalau karena jarum itu kan dan dia pun suhunya juga harus, kalau yang udah dibawa ke bioskop berarti kan dia udah lewati panas segala macam, jalan segala macam, itu juga kemungkinan udah mati gitu, seperti itu. Kapal-kapal yang kan itu ya, kadang itu kabar hoax memang lebih cepat menyebarnya sih daripada yang faktanya. Nih,
Hani gimana Han lihat seperti itu? Surabaya jadi Tapi lebih aman daripada Malang kan Mas? Iya. Ya itu balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Iya. Itu di lingkungan manapun tuh akan jadi aman ketika emang kita bisa memproteksi diri. bahkan nggak cuma Surabaya, Banjarnegara pun Ada, juga ada iya. itu loh. Jadi balik ke masing-masing. iya, kembali ke diri kita. Bahkan kayak kasarannya oke lah, kita ambil Surabaya Doli gitu kan. Kita masuk Doli, kalau kita bisa menjaga kita untuk diri kita tidak membeli kan ya nggak apa-apa lingkungannya seperti itu gitu. Ya seperti itu ya, gambaran lebih ke edukasinya ke diri kita sih. Tapi kayaknya mungkin perlu ya sekali waktu mungkin dari Mas F ini melakukan sosialisasi ke kalangan apa udah pernah kalangan ini teman-temannya Hani misalnya ini kelas SMA itu pernah belum? Dulu pernah sih di SMA Wanadadi. SMA 1 Wanadadi ya itu udah pernah. Cuma ya emang sebenarnya itu udah jadi aku udah istilahnya rasan sama Dinkes itu kan untuk ya istilahnya kita sosialisasi ke sekolah itu karena gimana pun sekolah itu jadi pintu utamanya. Jadi di usia mungkin SMP kelas 2 udah bisa kasih edukasi tentang seperti itu tentang kesehatan seksual itu loh. Karena itu penting. Bukan hanya untuk HIV-nya tapi untuk yang mungkin lain waktu mungkin perlu ya dari kesehatan karena kan memang ya tadi saya ceritakan sama Hani ini bahwa pergaulannya sudah cukup lumayan lah ya, sedangkan di sisi lain ada bahaya yang mengintai seperti ini. Jadi mungkin ketika diberikan pengetahuan tentang itu, tentang dampaknya kan mungkin akan berpikir ulang lah minimal niatan pertama, kedua, ketiga gagal, keempatnya mau gimana? Mungkin gitu. Artinya ada 1, 2, 3 kan gagal. Nah, gitu. Jadi harapannya nanti jadi dari kesehatan bisa mewadai ya, untuk memberikan sosialisasi bahayanya. Karena kan ya kalau untuk di kalangan anak SMA kan udah butuh kan ya sosialisasi seperti ini. Sebenarnya di buku pelajaran tuh udah diajarin Mas. Tapi ya namanya juga pelajaran dimana kalau udah nyangkut pelajaran ya udah agak males-males gitu ya. Kan kalau banget cerita langsung. Nah iya butuh banget ini yang dari narasumber langsung. Siapa? Aku udah sering bilang sih, cuma ya emang belum terrealisasikan. Mungkin ada beberapa pertimbangan gitu kan. Nanti jadinya kayak aku lagi cuma baca di pelajaran, tapi dikira nggak beneran ada gitu loh. Kan beda kalau sama orang yang langsung. Iya. Berarti selama ini sampai lulus SMA ini untuk edukasi tentang seksual dan turunannya itu seperti apa? Cukup atau masih perlu ditingkatkan sih? Mungkin sebatas kayak di biologi, terus di PJOK tuh dikasih tahu kalau ada penyakit menular seksual, ada HIV, ada AIDS, gitu-gitu doang. Tapi konselingnya itu belum ada. Kalau Mas Arif dulu di Surabaya kerja di sana apa sekolah di sana? Kerja di sana. Kerja di sana. Kerja di sana. Jadi 3 tahun sih di sana. 3 tahun di sana. Ya pulang-pulang gara-gara sakit itu. Ya, memang kalau dulu kita SMA itu ketahuannya pelajaran biologi itu yang reproduksi itu. Iya. Pelajaran paling menarik. Menarik. Mungkin kalau yang seperti itu yang kayak tadi kita memang butuh bimbingan dari luar. Bahkan mungkin tidak semua guru itu juga paham betul terkait ini, makanya perlu didatangkan dengan yang dari luar, yang kaitannya dengan mungkin yang punya pengalaman sendiri, yang punya dampingan, banyak pengalaman untuk orang-orang seperti itu kaitannya dengan bahaya. Karena jarang banget ada ODE istilahnya ya. ODE sekarang. Kalau ODE itu untuk yang udah AIDS. Jadi kalau teman-teman kalau dibilang ODE itu sih emang dari dulu memang ODE sebenarnya karena kan ya kita nggak AIDS kok, kita cuma HIV. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda. Jadi jangan dipukulikannya HIV. Kalau HIV itu AIDS gitu. Beda. Jadi kalau HIV itu kan human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia gitu kan. Jadi hanya kekebalan tubuh kita diserang gitu loh. Dan kenapa kok bisa jadi AIDS? Karena kekebalan tubuh kita rusak. Karena AIDS itu adalah acquired immunodeficiency virus. Jadi sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh HIV. Jadi masuk kategori iya, jadi istilahnya kayak mungkin udah komplikasi dulu saya ketika diketahui udah AIDS karena dulu aku udah berat badan tinggal 35 kilo, istilahnya sipilis, ada herpes, kalau macam itu dibilang AIDS.
Cuma dari AIDS itu ketika ada pengobatan bisa menjadi HIV. Ketika udah sehat dan udah tidak ada penyakit lain itu udah jadi bilang itu cuma HIV. Kalau OD itu kayaknya kesannya tuh kayak wah kena AIDS ini. Dan AIDS itu gambarannya itu udah jelek. Tapi memang untuk orang awam itu HIV AIDS saya pikir itu sama. Satu, bilangnya satu. Sebenarnya sumbernya satu, cuma jenisnya itu berbeda. Jadi jadi AIDS itu ya penyakit yang disebabkan oleh HIV itu. Tapi tadi barusan mau tanya apa ya? Ini malah ini gimana kaitannya dengan ya kembali tadi ya pergaulan itu ya pergaulan sekarang. Tapi kalau melihat yang seperti ini sebenarnya kalau mungkin tidak berpindah-pindah pasang misalnya mas, misalnya katakanlah dengan pasangannya aja nih belum menikah itu relatif aman. Tapi harus dua-duanya harus komitmen dengan satu orang. Kalau si cewek dan si cowok harus komitmen semua. Tapi kalau salah satunya nggak komitmen ya biasa saja si cewek udah kena nurani ke cowoknya. Ya seperti itu. Jadi memang harus komitmen kalau emang bisa dengan satu orang ya silakan. Cuma ya tidak membenarkan monggo enggak, cuma ya tetap nggak boleh sebenarnya. Jangan. Lebih nanti kalau sudah menikah. Kalau bisa. Cuman ya itu tadi kebutuhan biologis itu nggak bisa kita cegah sih walaupun ada berbagai cara, tapi kadang rasanya mungkin berbeda. Mungkin sih aku kurang paham juga apa yang mereka cari itu dari sisi mananya gitu. Kalau selain dari seks bebas itu kan tadi katanya dari jarum tato terus juga narkoba ya mas. Itu ada apa namanya penanggulangan atau gitu nggak mas? Kalau penanggulangan, kalau narkoba sih tetap kita ininya ke lapas sih ya, maksudnya ke di rehab. Kalau narkoba itu, kalau tato ya berarti kita untuk mencegahnya berarti kita harus cari yang tempat tato steril, yang jarumnya 1 kali pakai buang. Cuma kadang kan anak-anak sekarang kan cari murah 1 tato per 5 orang, 1 jarum 5 orang, kadang malah nggak dibersihkan sama sekali. Makanya harus yang benar-benar studio tato gitu. Tato kan itu 1 jarum 1 orang. Mahal dikit nggak apa-apa. Tapi pasti aman gitu. Daripada yang istilahnya 150, 300, 400 resikonya ada. Mungkin yang itu ya yang bisa menularkan kan ada tato, ada narkoba, ada seks bebas ini. Makanya memang yang paling berat ini yang seks bebas karena iya. Orang menahan untuk tidak ditato itu kayaknya masih bisa. Bukankah seperti itu ya? Mas, kalau di banyak negara kan jauh ini mungkin kan kayak LGBT kan sudah diatur atau tidak kan memang ada di dunia kan ada mungkin ada komunitasnya. Jadi atau sudah masuk ke situ nggak sebagai mau sosialisasi untuk lebih ke pencegahan sih kan? Sudah pernah belum? Kalau untuk pencegahan sudah. Jadi ada yayasan lain sih. Ada yayasan namanya Penjangkau Lapangan. Jadi mereka yang menjangkau orang-orang yang belum pernah cek HIV ataupun dia masih HIV positif, dan dia lebih fokusnya ke komunitas. Komunitas itu tadi LSL itu tadi yang cowok dengan cowok bisa masuk ke Facebook atau mungkin ke aplikasi yang khusus untuk LSL. Jadi untuk sosialisasi HIV dan ngajak mereka untuk cek HIV. Dan seperti itu. Dan itu sering cek HIV itu pun juga sering dilakukan 3 bulan sekali sih dari mereka. Sering mengadakan, bahkan yang mungkin sudah waktunya cek pun yang akan diingatkan sama mereka. Jadi memang udah jalan dari 2020, kayaknya 2020 sih. Nah, Mas Soeb, ini untuk audit maupun ODA kan sebenarnya sangat jarang yang bisa mau untuk show up ya. Show up terus bercerita pengalamannya, terus untuk edukasi. Nah, di Banjarnegara ini ada jenengan, terus ada mau soal juga edukasi kemana-mana. Ini benar-benar memang harus difasilitasi ya sih. Dari dinas terkait atau dari sekolah-sekolah itu harus memanfaatkan untuk Mas Soeb ini untuk bercerita gitu ya. Jadi gini ya memang ya, kalau melihat tadi cerita
temannya itu yang nggak hanya di penyedia, maksudnya di semua angkatan seperti itu, melihat yang seperti itu sudah dikatakan agak umum ya maksudnya. Menurutku ini kaitannya dengan sosialisasi ini bukan tanggung jawab dari masyarakat sendiri, itu loh dari semua pihak bisa ikut terjun maksudnya. Jadi bisa katakanlah dari pihak sekolah, dari dinas, dari semuanya mendukung. Upaya yang paling tepat adalah upaya pencegahan. Ibaratnya ketika sudah terlanjur, ketika sudah positif katakanlah itu kan lebih rentetannya akan panjang, katanya harus minum obat dan lain-lain. Dan yang paling baik adalah pencegahan. Makanya mungkin dengan adanya mungkin ini ya nanti ke depan akan support dari pihak-pihak lain karena memang harus dikoyok bareng-bareng. Iya. Seperti apa nih kalau dari Mas ini kaitannya dengan upaya pencegahan, artinya memungkinkan nggak sih kalau misalnya dicegah dari awal gitu, melihat juga tadi untuk pergaulan bebas juga sudah lumayan gitu. Sebenarnya kalau untuk edukasi pencegahan itu sih enggak yang 100% bisa merubah, tapi setidaknya mereka paham. Gitu loh. Jadi itu tujuan kita itu memberikan pemahaman mereka apa sih dampaknya ketika mereka tuh melakukan seperti itu tanpa istilahnya menjaga gitu. Jadi ketika emang dia paham berarti kan ya itu, balik lagi buatan biologis kita tidak bisa menahan itu kan. Tapi setidaknya mereka bisa menjaga gimana caranya biar tidak kena penyakit gitu. Dengan itu tadi menggunakan kondom. Cuma untuk selama ini kayaknya kalau untuk sekolah-sekolah sebenarnya dari SMP harusnya udah bisa masuk kelas 2 lah, kelas 2, kelas 3 SMP udah bisa masuk edukasi seperti itu. Jadi kita kesampingkan tabunya istilahnya sarung segala macam, kita kesampingkan itu semua tapi kita lebih fokusnya ke edukasinya karena itu tadi generasi remaja sekarang itu udah sangat-sangat bisa dibilang miris padahal di Banjarnegara, hanya kota yang kabupaten yang kecil yang nggak ada mall, nggak ada kampus juga nggak ada, karena apalagi kota-kota besar yang misalnya kampusnya banyak, mall banyak pendatang di situ, remaja-remaja di situ, yang kalau salah pergaulan ya bisa fatal. Kan gimana nih menyikapi fenomena seperti ini di Banjarnegara tadi udah sampai Mas Wahid. Nah kamu ini kan juga mau ke kota besar. Melihat fenomena seperti ini dengan juga yang satu sisi ini dampaknya seperti ini, satu sisi ini sudah umum ya seperti ini. Nah, aku mau dengar nih dari kamu sendiri gimana melihat fenomena HIV dan penyakit lain juga sama krisis ini. Kalau tadi kan emang pada dasarnya semuanya balik ke diri sendiri kan, jadi harus jaga diri sendiri, jaga cari lingkungan juga yang baik kan Mas. Tapi kalau nanti sampai amit-amit jangan sampai aku gitu ya. Tapi kali aja aku kena gitu, nggak tahu dari mana gitu. Ya aku harap lingkungan sekitar udah nggak yang mandang aku jelek banget dan bisa bantu dukung aku juga. Dan aku juga bakal ngelakuin itu buat teman-temanku misalnya ada yang kena gitu sih Mas. Tapi artinya juga nanti akan menjadi agen untuk mengingatkan. Iya, jaga dirimu toh, jaga diri. Ya. Agen LPG. Jadi agen ya ke teman-teman jaga diri karena sekarang kan ini kan udah paham ya, udah sedikit tahu tentang dampak-dampaknya. Mungkin jadi agen nanti di teman-temannya dia jangan sebutin dengan dampaknya ini. Oke. Kalau dari Mas Aif nih, mungkin pesan untuk teman-teman yang sudah tapi belum periksa seperti apa, juga teman-teman yang belum yang belum masih negatif maksudnya, sebaiknya seperti apa? Juga pesan untuk lingkungan. Kaitan dengan stigma negatif sebaiknya seperti apa? Oke, mungkin untuk teman-teman yang udah positif itu kan mungkin dia udah positif atau belum pernah cek tapi ada risiko, ya harapan sih tetap lakukan cek apapun itu hasilnya. Ketika emang beresiko menularkan atau tertular HIV ataupun yang lainnya, tetap cek 3 bulan sekali kalau emang dia masih negatif. Tapi kalau sudah positif harapannya tetap ayo segera ke layanan. Kita bisa obati itu semua kok, kita bisa merubah itu semua kok, dan artian merubah dari segi kualitas hidup mereka. Karena ketika sudah pengobatan berarti kualitas hidupnya akan lebih meningkat lagi karena pasti sehat, dia masih tetap bisa bekerja, tetap bisa, yang belum menikah mungkin masih bisa menikah, masih bisa punya anak, bisa punya keturunan tanpa harus menularkan ke pasangan ataupun ke anaknya. Dan buat teman-teman yang mungkin
melakukan dalam kayak pelaku cek secara bebas, harapannya tetap bisa memprotek diri selain dengan cek secara berkala, ya mungkin dengan penggunaan kondom itu tadi. Kondom itu emang rasanya nggak enak, tapi itu lebih sehat untuk kita dan untuk pasangan itu lebih sehat. Kalau dibilang rasanya emang nggak ada, banyak yang bilang itu nggak enak sama sekali karena nggak ada skin to skin gitu kan, katanya seperti itu. Tapi lebih Longnya not skin. Kalau gimana? Tapi lebih nggak enak kena HIV kan daripada. Iya, ya itu tadi. Kita jangan memikirkan hanya sepintas gitu loh. Mungkin itu nggak enak, tapi kan untuk kedepannya akan lebih enak, kan kalau udah kena HIV itu lebih nggak enak lagi, karena oke, mungkin nggak ada diskriminasi, tapi kita harus minum obat seumur hidup terus menerus gitu. Nggak ada istilahnya aku mau break dulu, mungkin kalau pengobatan TB itu 6 bulan selesai, 9 bulan selesai gitu. Tapi untuk HIV nggak ada selesai sampai kamu meninggal. Kalau untuk ini lingkungan supaya tidak terlalu menjauhi itu, bahwa sebenarnya itu bisa tertular lewat apa aja tadi disampaikan, mungkin penekanan buat lingkungan yang ada anak yang positif juga. Untuk lingkungan masyarakat ya lebih aware sih, lebih peduli lagi ke teman-teman yang sudah HIV positif, karena gimana pun mereka punya hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan di masyarakat. Baik itu segi sosialnya mereka, ekonominya mereka, dalam segi pekerjaan nggak ada halangan. Orang HIV nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja itu. Semuanya boleh ketika memang dia mampu. Jadi tidak perlu namanya ada diskriminasi, karena penularan HIV tidak semudah itu. Tidak perlu kita jauhi, tapi cukup kita support, karena mereka hanya butuh support, tidak butuh apapun. Jadi ya udah, layaknya hidup biasa, kayak masyarakat pada umumnya. Yang penting kita tidak melakukan hal yang bisa menularkan HIV dengan orang tersebut. Sebenarnya memang masih banyak sekali ya yang kita bahas ya. Kita pengen tahu mungkin penyebarannya bagaimana, seperti apa, mungkin lain waktu kita akan ngobrol lebih intim lagi. Kita akan mengupas-upas. Sama hari nanti kita tanya-tanya dari Surabaya. boleh direview. Seperti apa di sana? Apakah lebih parah dari Banjarnegara? Oh, tentu saja. Oke, barangkali untuk ini ada barangkali kesan atau pesan yang mau disampaikan. Ya kan tadi udah kayaknya udah lama banget ya dengerin dari Mas Soif gimana sih kalau kena HIV atau bahkan sampai AIDS. Jadi gue harap teman-teman di luar sana yang mungkin masih ingin mencari kebebasannya, tolong tetap jaga diri, karena tetap aja kesenangan sesaat yang kita dapetin saat mencari kebebasan itu akan lebih terasa sakitnya saat terkena penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, HIV, AIDS, atau bahkan cuma menular sosial, tapi menular seksual, tapi itu kan juga bukan cuma ya, itu lebih sakit daripada lebih sedih. Sangat bisa bahkan depresi. Nggak perlu kena penyakit untuk dapat depresi, karena sekarang aja dari yang lain-lain dari gampang depresi. Jadi menambah beban hidup, nggak perlu menambah beban hidup. Apalagi gitu. Nanti mau kuliah itu tambah depresi lagi nanti. Kita ringankan aja hidup kita ini. Online tapi nggak balas chat. Iya benar. Kan generasi Z kan katanya rentan. Kita alfat butuh sekali. Makanya. Oke, terima kasih Mbak Heni sama Mas Soif telah berbagi cerita hadir di Gemar Gagasan. Semoga gagasan yang baik ini untuk edukasi soal pergaulan remaja tentang HIV di Banjarnegara ini faktanya seperti itu, dan ayo seperti yang tadi disampaikan, ini harus disengkuyung bareng, harus dikeroyok bareng-bareng bahwa penanganan HIV/AIDS itu tidak boleh, tidak hanya urusan dinas saja, tidak hanya urusan komunitas saja, tapi harus bersama-sama kesadaran bersama. Demikian edisi Gemar Gagasan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mas Soif sampai sekarang masih minum obat, Mas? Masih, dan sampai kapan akan